Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat serta karunia dari Allah yang masih memberikan kepada kita semua kesehatan, diberikannya waktu yang luang, atau kita bisa diberikan kemampuan untuk meluangkan waktu dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat secara berjamaah, kemudian kita melanjutkannya yaitu dengan menuntut ilmu agama. Dan salawat serta salam marilah senantiasa kita qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, pekan lalu ya qadarullah ana kena gitu ya. Ya alhamdulillah. Maka ini menjadi penting bagi kita. Hendaknya kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa mencari sebab, wasilah. Karena sebagaimana keimanan yang benar kepada takdir adalah kita mencari sebab untuk tidak terjatuh di dalam wabah atau di dalam kebinasaan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu anfusakum ila tahlukah." Janganlah kamu menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka penting untuk kita senantiasa menjaga protokol kesehatan, yaitu mencari sebab atau dalam rangka kita berikhtiar untuk menjauhi yaitu kebinasaan tersebut. Kan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Ma minkum illa qad kutiba lahu maq'aduhum fil jannati aw maq'adun nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah ditetapkan di antara kalian semua tempat duduknya baik di surga ataupun di neraka. Maka kemudian faqala rajul, salah seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala nattakilu ya Allah?" Tidakkah kita pasrah saja kalau sudah tahu kalau kita sudah ada tempatnya di surga atau di neraka, lalu untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita beribadah mengumpulkan amalan yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu berittikal, ya, jangan kamu berpasrah diri. Akan tetapi i'malu, beramallah, fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap kalian akan dimudahkan menuju takdirnya. Siapa yang beramal yang saleh maka dimudahkan menuju ketetapannya yaitu surga. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang taleh, amalan yang buruk, maka akan dimudahkan juga untuk sampai kepada takdirnya ke dalam neraka. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Dan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, la darar wa la dirar. Janganlah kalian dan juga jangan memudaratkan orang lain. Oleh karena itu untuk penting bagi kita, mungkin di sekitar kita ada orang tua atau mungkin ada orang yang lemah fisiknya, ya, sehingga apabila terkena wabah tersebut maka dia akan lemah atau mungkin dia akan meninggal dunia karena sebab
kita. Oleh karena itulah penting untuk kita mengingatkan di antara kita semua untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan untuk kemaslahatan kita bersama. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Shalih Ahli Sunnati wal Jamaah. Sampai kepada poin yang kedua yang berkaitan dengan Ruknul Awwal, Al-Imanu Billahi Ta'ala. Pada pertemuan yang berikutnya atau yang sebelumnya kita telah membahas tentang Tauhid Ar-Rububiyah, tauhid yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita kali ini berkaitan dengan inti daripada tauhid itu sendiri yang disebut dengan tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Berkata Syekh di dalam kitab ini, huwa ifradullah ta'ala bi af'alil ibad. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah adalah seseorang mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan hamba. Ya. Kalau rububiyah bi af'alillah, berkaitan dengan kita mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah, di dalam hal mencipta dan mematikan, mengatur alam semesta. Adapun tauhid uluhiyah maka berkaitan dengan perbuatan seorang hamba terhadap Rabb-Nya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan penciptaan yaitu manusia dan jin, dan juga penciptaan seluruh alam semesta ini. Bahkan di antara termasuk tujuan utama diturunkannya kitab-kitab, diturunkannya rasul-rasul, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma tauhid al-ibadah, dan dinamakan juga dengan tauhid ibadah. Kalau pengertian secara khususnya, para ulama menjelaskan ifradullah taala bil ibadah fima yakhtassu bihi, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang memang itu menjadi kekhususannya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu semuanya harus kita berikan kepada Allah. Tidak boleh seorang sedikit pun dia memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi mengatakan, "Wa man sarafa syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafirun murtaddun 'anil millah." Naudzubillah. Barang siapa yang memberikan sedikit saja atau dia memalingkan sedikit saja dari ibadah yang itu harusnya untuk Allah, tapi diberikan kepada selain Allah, maka dia bahkan dia bisa menjadi kafir, bahkan dia bisa murtad, keluar dari Islam apabila kesyirikan yang dilakukan adalah kesyirikan yang sangat besar. Nauzubillahi summa nauzubillah. Karena kesyirikan nanti pun dibagi menjadi dua. Ada asyirkul akbar, ada asyirkul asghar. Ada asyirkul khafi dan ada syirik yang tersembunyi. Jadi ini ancaman agar kita berhati-hati untuk tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga di dalam ibadah kita. Ikhwatan iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa ma'nahu li'tiqadul jazim bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala huwal ilahul haqq wa la ilaha ghairuh. Dan maknanya juga kata Syekh adalah keyakinan yang sangat kuat, yang sangat tegas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilah yang benar dan tidak ada ilah selainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah ilah yang hak, sesembahan yang benar satu-satunya, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil,
dan adapun yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala maka semuanya adalah batil, ya. Karena kebenaran itu hanya satu, la yata'addad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan satu-satunya dan itulah yang benar, dan adapun sesembahan yang lain maka semuanya adalah batil, ya. Wa kullu ma'budin siwahu batilun. Setiap yang diibadahi selain Allah wa ifraduhu ta'ala bil ibadati wal khudu'i wa ta'atil mutlaqah. Dan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara ibadah, juga di dalam ketundukan, dan juga di dalam ketaatan yang mutlak hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketaatan adalah ketaatan yang sifatnya mutlak, ya. Oleh karena itu tidak boleh seorang dia mentaati kepada makhluk apabila ketaatan tersebut, ya, berlawanan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya ketaatan kepada Allah adalah mutlak. Adapun kepada manusia atau selain Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, maka sifatnya adalah muqayyad, dia terikat. Selama dia, ya, tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka boleh dilakukan. Akan tetapi apabila bertentangan dengan hukum Allah misalnya, maka tidak boleh dilakukan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan oleh karena itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita taat kepada Allah, Rasulnya, dan kepada ulil amri, ya, kepada pemimpin kalian, tetapi tanpa membawakan perintah, ya, untuk mentaati secara mutlak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Taatilah Allah, ini sifatnya mutlak. Wa atiur rasul, taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan juga pemimpin di antara kalian. Dengan kata wa atiu, karena sifat ketaatannya adalah tidak mutlak, tetapi dia muqayyad, terikat. Apabila ketaatan tersebut, ya, berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, maka hukumnya menjadi wajib. Apabila bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, maka dia tidak boleh ditaati, karena tidak ada ketaatan kepada di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an la yusyrika bihi ahadun kainan man kan. Dan tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan sesuatu apapun, ya. Bahkan baik yang sifatnya dia benda hidup, terlebih lagi benda mati, ya. Ini akal mana yang bisa menerima seseorang mensekutukan Allah pada benda yang telah mati, ya. Seseorang mensekutukan Allah untuk yang hidup saja tidak boleh, bagaimana seorang mensekutukan Allah, ya, kepada sesuatu yang mati, ya. Apa saja, baik yang tadinya hidup kemudian menjadi mati, atau memang dia benda mati, kepada pohon atau kepada batu atau kepada tempat-tempat yang dikeramatkan, ya, maka semua ini merupakan bentuk kesyirikan yang tidak boleh disekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yusrafu syai'un minal ibadati li ghairihi. Dan tidak boleh dipalingkan sedikit pun dari ibadah kepada selain Allah. Kas-salati, seperti salat, ya. Maka di dalam salat kita harus benar-benar meniatkan kepada Allah. Karena ada orang yang salat kepada, ya, kepada syaitan, ya, dia melakukan ritual dengan salat misalnya untuk menyembah sesuatu atau sujud kepada sesuatu yang itu bagian daripada, ya, suatu gerakan khusus di dalam salat, maka tidak boleh. Seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, tidak boleh, haram. Dia ruku kepada manusia, tidak boleh. Karena di antara bagian ibadah yang khusus yang ada di dalam salat yang harus diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah kesyirikan yang kecil,
ya. Itu kita salat untuk menjauhi dari namanya riya, dari sum'ah, dari pandangan manusia, ya, dan seterusnya. Wasiyam, dan juga di dalam puasa, wazakah, juga di dalam berzakat, wal hajj, di dalam berhaji, waddu'a, di dalam berdoa kepada Allah, ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, ya, Nabi Muhammad diperintahkan untuk apa? Untuk mengatakan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, ya. Sebagian ulama yang ini menjelaskan nusuk maksudnya adalah az-zabahu, adalah sembelihan, ya. Wa dan matiku lillahi rabbil alamin la syarikalah, ya, adalah untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wad du'a, dan juga di dalam doa. Bahkan para ulama menjelaskan sebagian besar seseorang atau banyaknya manusia terjerumus di dalam mensekutukan di dalam perkara doa, ya, di dalam perkara meminta, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana orang-orang musyrik ketika mereka berada di tengah lautan, berada dalam keadaan terombang-ambing, ya, karena ombak yang besar, maka kemudian mereka tulus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhlas. Mereka lupakan semua berhala-berhala mereka, berdoa hanya meminta kepada Allah. Akan tetapi apabila mereka diselamatkan sampai ke daratan, maka mereka pun kembali melakukan kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din." Apabila mereka terombang-ambing berada di lautan, di perahu-perahu mereka, ya, da'u Allah, mereka meminta kepada Allah mukhlishina lahud-din, dengan ikhlas, ya. Falamma najjahum ilal barri fa idzahum yusyrikun. Ke daratan, maka mereka pun kembali lagi mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang larangan untuk kita berdoa atau meminta kepada wa ta'ala. La tad'u man, ya, banyak di dalam Al-Qur'an tentang larangan untuk kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ud'ullaha mukhlishina lahuddin, banyak sekali. Atau wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepada, ya, ud'uni, kepada aku saja, astajib lakum, maka pasti akan aku kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang dia sombong dari ibadah kepadaku, ya. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah berdoa kepadaku, ya. Jadi dia justru berdoa kepada selain Allah, dia meminta kepada selain Allah. Sesungguhnya orang-orang seperti ini yang sombong, dia berpaling, yang harusnya meminta kepada Allah yang pasti mengabulkan, tapi justru dia berdoa kepada selain Allah, kepada makhluk yang lemah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguhnya mereka ini akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina, na'udzubillahi summa na'udzubillah, ya. Maka kita harus berhati-hati di dalam masalah doa, ya. Banyak orang yang dia menjadikan wasilah atau tawassul, ya. Dia menjadikan tidak berdoa secara langsung, tetapi niatnya hanya tawassul sebagai wasilah saja, ya. Sebagaimana di antaranya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yattakhiduna min dunillahi awliya ma
na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang musyrik di zaman dahulu bahwasanya mereka menjadikan aulia tersebut, ya, itu sebagai wali-wali mereka, sebagai pelindung mereka. Mereka tidak mengatakan ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka, akan tetapi apa? Illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali hanya sebagai wasilah saja yang bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini sama keadaannya, menjadikan wasilah, bahkan lebih-lebih, ya. Pada zaman, ya, sekarang mungkin tidak lagi sebagai wasilah, tapi benar-benar dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai wasilah, ya. Maka ini harus kita jauhi, harus kita peringatkan dari meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, pertolongan, wan nazar, begitu juga bernazar, wazabah, kemudian juga menyembelih, ya. Dan biasanya berkaitan dengan sembelihan, banyak seorang yang dia ya, misalnya dia bernazar sesuatu kemudian dikabulkan, maka dia harus menyembelih, ya, hewan tertentu, kemudian dengan warna tertentu, ya, kriteria tertentu. Maka ini harus kita, ya, berhati-hati di dalamnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, darahnya dia sembelih, dia tumpahkan untuk jin, untuk syaitan, ya, na'udzubillahi summa na'udzubillah, faqad asyrak, maka dia sungguh telah melakukan kesyirikan, ya. Dan berkaitan dengan sembelihan, kesyirikannya adalah syirik besar. Sebagaimana, ya, orang-orang musyrik banyak mereka melakukan persembahan. Yang mereka berikan itu bukan dagingnya, bukan, tetapi adalah darah yang ditumpahkan, itu dia persembahkan kepada selain Allah, ya. Dan ini masih banyak, ikhwatan iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Orang-orang yang melakukan hal demikian, menyembelih hewan tertentu dengan warna tertentu dalam rangka supaya dia mendapatkan sesuatu, tercegah dari kemadaratan, dari kesialan, ya, dari kemalangan, dari kemiskinan. Menyembelih, dia tumpahkan darah hewan tersebut untuk selain Allah, untuk jin, untuk syaitan, ya, untuk dukun, ya. Apalagi sekarang sudah ada persatuannya, ya. Maka ini semakin terang-terangan bagaimana dakwah tauhid yang sekarang ini begitu berkembang, begitu laris di mana-mana, ya. Laris dalam artian banyak yang sudah memahami tentang akidah yang sahihah, tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian, ya, kemungkaran-kemungkaran ini, musuh-musuh ini, akhirnya mereka pun bersatu. Maka ini harus kita lawan, ya. Harus terus kita sebarkan. Karena ini diantara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi membuatkan garis, ya, garis-garis yang sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi khattan, ya, Nabi membuatkan satu garis yang lurus, mustaqiman. Kemudian Nabi mengatakan, hada sirati mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa hadhihi subul, dan ini ada jalan-jalan yang lain. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, banyak, kemudian di kirinya banyak. Wa hadhihi subul, dan ini adalah jalan-jalan yang menyimpang, ya. Dan setiap jalan ini akan ada yang mengajak kepada jalan tersebut, yang akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, maka inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, dan hati-hatilah kalian, ya, dari jalan-jalan yang banyak ini, karena dia akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sekarang kita lihat orang-orang semakin berani, ya,
untuk merendahkan Islam, merendahkan syariat. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Maka ini sebenarnya pertanda, ya, ketika dakwah ini mulai banyak yang menerima, sudah mulai banyak yang istiqamah di atas sunnah, maka banyak orang-orang yang merasa terganggu, banyak orang-orang yang merasa kepentingannya, ya, merasa apa? Ya, terganggu. Maka ini diantara bukti Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara umatku, segolongan umatku, yang mereka senantiasa menampakkan, mendakwahkan yang benar. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Dan tidak akan bisa memadaratkan mereka, dan tidak akan bisa membuat mereka bergeser dari dakwah tersebut, dari menyampaikan kebenaran, ya, hatta ya'ti amrullah, sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini harusnya membuat kita lebih istiqamah. Ya, ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Begitu juga tidak boleh seorang bertawakkul, ya, bertawakal kepada selain Allah. Dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita mendapatkan musibah, ya, maka pelajaran tentang tawakal, tentang kesabaran itu sangat berperan ketika seorang tertimpa musibah, ya. Misalnya terkena penyakit, ya, sesuatu misalnya terkena, ya, PHK misalnya, maka di sini peran daripada tawakan, daripada keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan juga peran ilmu kesabaran di dalam diri kita, ya. Tetapi ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minha. Barang siapa meninggalkan satu karena Allah, pasti Allah akan gantikan yang lebih baik daripadanya. Bahkan Nabi SAW pernah mendoakan orang-orang yang dia tertimpa musibah, Allahumma, ya, Allahumma ajir fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala di dalam musibahku. Bahkan Nabi pernah mendoakan juga kepada salah seorang sahabiyah yang suaminya meninggal, berikanlah dia yang lebih baik, ya, daripada musibah yang dia dapatkan. Maka pasti setiap kesulitan pasti akan ada dua kemudahan, ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya, wal khaufi waraja. Begitu juga rasa takut dan juga pengharapan. Wal hub, dan juga kecintaan. Wa ghairuhuma min anwa'il ibadati adh-dhahirati wal batinah. Dan selainnya dari jenis-jenis ibadah, baik yang zahir, yang nampak, yang kita lakukan, yang bisa dilihat dengan mata, ataupun juga al-batinah, yang tersimpan, tersembunyi di dalam hati, ya. Maka semuanya harus diperuntukkan karena Allah. Wa an yu'badallahu bil hubbi wal khaufi war raja'i jami'an. Dan agar Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi dengan cinta, dengan rasa takut, dan juga pengharapan secara, ya, lengkap, secara keseluruhan, ya. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya rukun ibadah itu tiga ini, yaitu apa? Adalah al-hub, cinta, al-khauf atau al-hub, cinta, al-khauf, rasa takut, ar-raja, pengharapan, ya. Dan Imam Ibnu Al-Qayyim menggambarkan adalah seperti burung yang menggerakkannya itu karena dorongan al-hub, cinta. Sayapnya adalah al-khauf dan raja, ya, adalah rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara para ulama menjelaskan, wa man abidallaha bil hubbi wahdah fahuwa zindiq. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah hanya karena cinta, ya, jadi dia beribadah itu karena cinta, sehingga ibadahnya sesuka dia. Apa yang menurut seleranya ini merupakan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah, bukti cintanya kepada Allah, maka dia lakukan
para ulama ini mengatakan bahwasanya ini adalah orang zindiq. Ya. Ibadahnya orang zindiq hanya berdasarkan kepada cinta saja. Ya. Jadi mau bagaimanapun yang penting dia beribadah merasa dekat kepada Allah, dia lakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat ibadah, ketentuan ibadah, bagaimana Nabi mengajarkan ibadah, ya, bagi dia tidak penting. Jadi setiap yang membuat rasa cinta kepada Allah, maka itu dia lakukan. Maka ini ibadahnya orang-orang zindiq. Ya, na'udzubillahi summa na'udzubillah. Maka hati-hati. Kita tidak boleh membangun ibadah hanya karena cinta kepada Allah. Menurut kita ini yang bisa mendekat perasaan saja. Ya. Atau kalau bahasa kekiniannya intuisi. Berdasarkan selera, berdasarkan rasa, perasaan, ya, maka ini ibadahnya orang-orang zindiq. Kemudian kata ulama, ya, kalau tidak salah ucapan Ibnul Qayyim, wa man 'abadallaha bil khaufi wahdah, ya, fa huwa haruriyun. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena perasaan takut saja. Kenapa kamu ibadah? Saya takut kepada Allah, saya takut diadab. Hanya karena itu, ya, maka orang seperti ini adalah orang-orang haruri, yaitu orang-orang khawarij, ya. Maka mereka gampang mengkafirkan satu dengan yang lainnya, karena mereka beranggapan barang siapa yang melakukan dosa besar maka dia telah kafir, dia kekal di dalam neraka. Jadi murni ibadahnya hanya karena perasaan takut saja. Dia membangun ibadahnya hanya karena perasaan takut, ya. Maka dia beribadah supaya tidak masuk ke dalam neraka, supaya tidak diadab, hanya itu saja. Kemudian kata beliau, wa man 'abadallaha birraja'i wahdah fa huwa murji'un. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya karena pengharapan, ya. Jadi saya beribadah supaya begini, dia tidak takut dosa. Ya, ini orang-orang murji'ah. Mengamalkan ini, dia akan begini, ya, memperbanyak amalan dan terkadang amalannya tidak, ya. Mengamalkan, ya, suatu amaliyah, suka membuat sesuatu, ya. Ya, bukan berdasarkan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hanya karena berharap dengan melakukan demikian dan demikian dia akan bisa mendapatkan keutamaan, dia mendapatkan pahala, mendapatkan surga. Maka ini ibadahnya orang-orang murji'ah. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, wa man 'abadallaha bil hubbi wal khaufi war raja'i fa huwa muwahhidun, ya. Maka dia adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, ya, landasannya cinta, kemudian dengan khauf dan juga ada perasaan takut neraka, kemudian warraja dan juga ada harapan untuk bisa masuk ke dalam surganya, melihat wajah Allah, mendapatkan keutamaan yang besar, maka dialah orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar. Kita termasuk yang golongan ini, ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin, ya. Maka ini disampaikan oleh Syekh, maka selain kita menjauhi kesyirikan, maka kita beribadah kepada Allah juga harus membangun di atasnya perasaan cinta, kemudian pengharapan dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka inilah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ikhwatan iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Makanya di sini kata Syekh, wa ibadatuhu bi ba'din dhalal. Oleh karena itulah seorang dia beribadah yang tidak mengumpulkan tiga hal ini, maka dia akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Syekh, qala Allah taala, Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah, ya, na'budu, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in,
Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Ya. Sebenarnya di dalam ayat ini secara bahasa Arab, umumnya bahasa Arab, ya, maka dia biasanya mendahulukan jumlah fi'liyahnya, ya. Jadi dengan ungkapan na'buduka wa nasta'inu bika. Ya, itu menurut keumumannya. Tetapi di dalam suratul Fatihah maka ini dibalik. Di dalam kaidah disebutkan taqdim ma haqquhu ta'khir. Mestinya diakhirkan, ya. Jadi harusnya iyyaka itu harusnya antanya, kamunya itu adalah di belakang na'buduka, kemudian nasta'inu bika, ya, beribadah kepadamu, kami meminta pertolongan kepadamu, tetapi ini dibalik. Ya. Dan di sini kata para ulama atau khususnya ulama bahasa, maka ini termasuk di dalam uslub al-hasr atau pembatasan, ya. Yang bermakna atau menunjukkan makna hanya. Ya, jadi beda. Misalnya kita mengatakan kami beribadah, ya, hanya kepadamu kami beribadah, atau kami beribadah kepadamu dengan hanya kepadamu kami beribadah, ya. Maka di sini ada namanya al-hasr, ada namanya penghususan, bahwasanya satu-satunya yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan taqdim ma haqquhu ta'khir. Jadi mendahulukan apa yang semestinya diakhirkan, liyufida al-hasr, untuk pembatasan, untuk menunjukkan hanya ibadah itu diberikan kepada Allah dan hanya meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala atau bersama dengan Allah ada seruan yang lain, la burhana lahu bihi, yang tidak ada petunjuk baginya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya hisab mereka, ya, balasan mereka di sisi Rabbnya, di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya Allah tidak, ya, atau sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir, ya. Maka di sini dikaitkan antara berdoa bersama dengan Allah, ya. Jadi ingat, melakukan kesyirikan itu bukan beribadah kepada selain Allah saja, tetapi dia beribadah juga kepada Allah dan kepada selain Allah. Maka itu yang disebut dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang dia tidak pernah beribadah kepada Allah sama sekali, kemudian dia beribadah kepada selain Allah, maka ini kesyirikannya jelas lebih besar. Makanya Allah menyebutkan innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir, ya. Karena sebagian kesyirikan besar bisa mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Kemudian kata Syekh, wa tauhidul uluhiyyati huwa ma da'at ilaihi jami'ur rusul wa inkaruhu huwa alladhi awrad mawaridal halak. Dan tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang diserukan oleh semua para rasul, ya, dari nabi, ya, Adam sampai dengan yang terakhir, atau dari rasulnya dari Nabi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad, semua dakwah mereka adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Waradal umam as-sabiqata mawaridal halak, ya. Dan setiap yang mengingkari dakwah tauhid tersebut, maka tempat kembali mereka itu adalah kepada kebinasaan, ya. Maka yakinlah bahwasanya dakwah tauhid ini pasti akan selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan huda, dengan petunjuk, dan dengan agama yang hak, liyuzhirahu 'ala dini kullih, untuk memenangkan di atas seluruh agama-agama, ya.
Jadi semakin kita mentauhidkan Allah, dakwah kepada tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menolong hamba-hambanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.